siang. Selamat siang, Sus. Selamat siang, Sus. Kalau saya boleh tahu, Ibu orang tua dari Abraham? Iya, benar, Sus. Saya mamanya Bram. Oh, oke, baik. Kalau begitu, suster boleh duduk di sini? Iya, Boleh, ya, Sus. boleh, Sus. Silahkan. Oke, perkenalkan, saya perawat Martina. Saya yang shift di siang ini. Saya akan merawat Abraham dari jam 1 sampai jam 6 sore nanti. Nah, sebelum itu, suster boleh lihat gelang namanya dulu. Iya, boleh, Sus. Silakan. Boleh sebutkan nama lengkap dan tanggal lahirnya. Nama saya Abraham sendiri. Tanggal lahir saya 30 Desember tahun 1999. Oke, sudah benar ya. Kalau suster boleh tahu, Abraham sukanya dipanggil siapa? Bisa panggil Bram aja sih, Sus. Oke, suster panggil Bram ya. Oke, Bram, gimana perasaannya sekarang? Sudah baikan belum? Gimana ya, Sus ya? Hmm, sekarang sih saya masih merasa sedih juga sih, Sus. Saya juga masih merasa putus asa juga, Sus. Oh, oke, Bram masih sedih sama putus asa ya. Oke, jadi di sini suster mau ajak Bram sama ibu juga mau ajak buat ngobrol sedikit ya, buat cerita. Nanti Bram boleh cerita gimana perasaan Bram saat ini supaya bisa lebih tenang juga. Ceritain aja semuanya sama suster. Nanti apa yang menjadi bebannya, yang menjadi ketidaknyamanan boleh dibicarakan ya sama ibu juga ya, Bu. Nah, waktunya itu kira-kira kita ngobrolnya itu 10 sampai 15 menit, tempatnya di sini aja ya. Suster, nanti supaya dari obrolan kita suster bisa tahu nanti tindakan apa yang cocok dikasih sama Abraham ya. Apakah boleh? Ya, Sus, boleh, Boleh, Sus. boleh, Sus. Oke, jadi tadi Bram kata Bram katanya dia rasa sedih ya Bram ya, sedih dan putus asa. Kalau suster boleh tahu, kenapa Bram sedih? Saya gimana ya, Sus? Bukan cuma sedih doang sih, Sus. Saya juga pengen mengakhiri kehidupan saya saja, Sus. Gimana ya, Sus? Saya ingin mati aja sih, karena segala yang saya impikan itu udah gagal semua, Sus. Jadi saya merasa tidak berguna lagi hidup di dunia ini, Sus. Mengapa Bram merasa tidak berguna? Apa yang membuat Bram merasa sampai ingin melukai diri sendiri begitu? Apa Bram boleh cerita ke suster? Sus. Saya merasa tidak berguna itu karena ya, Suster tahu lah, pasti setiap orang itu punya cita-cita kan, Sus. Sejak kecil hingga saat ini, saya sangat berkomitmen sekali. Saya sangat ingin sekali menjadi bagian dari negara kita, khususnya untuk angkatan. Saya dari kecil itu pengen masuk polisi, tapi saya sudah tes beberapa kali, sampai sekarang saya masih tidak lulus. Jadi harapan hidup saya sudah tidak ada lagi. Saya merasa sangat tidak berguna di dunia ini. Pandangan saya sudah gelap sekali. Saya sudah tidak punya niat hidup lagi, Sus. Saya melihat teman-teman saya yang dulu ikut tes sama saya berkomunikasi dengan mereka, menjalin hubungan yang baik. Tapi mereka pada lulus semua dan hanya saya doang yang tidak lulus, Sus. Saya sangat merasa sedih. Saya sangat merasa
minder sekali sus, karena mereka masih muda lulus, sedangkan saya sudah berapa kali tes tidak lulus-lulus. Oke, jadi Bram cerita karena Bram merasa sedih karena nggak masuk kepolisian ya, terus teman-temannya masuk begitu ya. Jadi Bram merasa sedih, merasa tidak berguna begitu ya. Ya, sus. Oke, kalau suster boleh tahu, kalau misalnya Bram lagi putus asa, lagi sedih begini, biasanya Bram lakuin apa? Boleh cerita nggak ke suster? Saya itu sus pernah ingin bunuh diri. Nah, saya tuh minum racun serangga, karena yang saya tahu kalau racun serangga itu efeknya cepat sekali sus, dan yang terlintas dalam pikiran saya saat itu, saya ingin melepaskan segalanya beban di hidup saya sus. Oke, berarti Bram berpikir bahwa dengan bunuh diri berarti Bram itu melepaskan bebannya gitu ya. Lalu kalau boleh tahu, Bram dapat racun serangga itu di mana? Lalu siapa yang menemukan, yang pertama lihat Bram waktu Bram minum racun itu? Jadi saya kemarin waktu saya minum racun itu sus, saya nemu racunnya itu ada di dapur, dan tepatnya itu di meja sus. Nah, pada saat itu karena beban pikiran saya sangat menurun sekali, harapan hidup saya sudah sangat tidak ada, dan semangat hidup saya juga sudah rendah sekali sus. Jadi tanpa pikir panjang saya langsung ambil racun itu dari meja itu. Kemudian saya mulai meminumnya sus. Dan saat itu saya merasa pusing sekali saat mulai meminumnya sus. Dan saat itu saya tiba-tiba langsung tumbang dan jatuh ke lantai. Nah, setelah saat itu beberapa menit kemudian baru ibu saya langsung datang sus. Oke, berarti ibu yang menemukan Bram sewaktu melakukan hal itu ya, Bu? Iya, Sus. Saya nemukan anak saya waktu itu. Saya panik. Saya langsung bawa anak saya ke rumah sakit, Sus. Oke, baik. Lalu obat serangganya apakah ibu sudah amankan, Bu? Sudah, Sus. Saya langsung buang obat itu. Saya barang-barang yang lain saya sudah simpan biar anak saya tidak mengulanginya lagi, Sus. Saya takut kalau anak saya ulanginya lagi, Sus. Oke, baik. Di kamar Bram ini apakah sudah ibu amankan juga, Bu? Karena kita juga harus memastikan kan kalau di sini ada yang barang-barang yang bisa beresiko membuat Bram mengulangi hal tersebut lagi. Misalnya kayak pisau atau benda-benda tajam begitu, Bu. Contohnya ibu bawa untuk motong buah begitu. Apakah ada, Bu? Atau kayak obat-obatan lain begitu, Bu? Tidak, Sus. Saya membawa baju aja untuk anak saya, baju ganti. Semuanya sudah aman. Saya tidak ada bawa obat atau benda-benda tajam gitu, Sus. Oke, saya coba lihat sebentar ya, Bu, barang-barangnya ya. Mana tahu ada barang yang berbahaya ya. Iya, iya, Sus. Silakan. Oke, baik. Saya sudah periksa tadi. Eh, berarti kamar Bram juga sudah ini ya, Bu, sudah aman. Oke, tadi kan Bram bilang kalau Bram itu sedih, terus putus asa karena tidak masuk dalam kepolisian, sehingga dia tadi sudah melakukan percobaan bunuh diri ya, Bu, Bram, dengan melakukan minum racun serangga tadi. Sekarang suster mau bertanya juga sama Bram. Bram biasanya suka melakukan apa sih? Atau hobinya Bram itu apa? Boleh cerita ke suster? Saat ini sih sus, kegiatan saya cuma bertani doang sih sus, karena
dari orang tua juga ada sedikit tanah di samping rumah. Kemudian biasanya kalau saya sedang bosan itu saya main gitar sih sus, karena saya cukup hobi juga sih main gitar sus. Oke, berarti Bram suka berkebun ya, berarti suka nanam-nanam begitu. Kebunnya di dekat rumah. Di samping rumah. Jadi kebun saya itu saya yang kelola untuk saat ini. Kalau misalnya saya sedang senggang, saya tanam-tanam, saya bersih-bersihkan tanaman yang ada di situ. Oke, bagus ya. Berarti Bram masih ada kerja sampingan ya, berkebun. Berarti Bram mahir nih ya dalam berkebun ya. Nah, selain itu, kalau Suster boleh tahu nih, menurut Bram, hal-hal positif apa sih yang Bram miliki dalam diri Bram sendiri? Menurut Abraham apa aja? Saya mungkin saya orangnya tidak malasan lah sus, tidak malas lah. Saya cukup pekerja keras lah orangnya kayak gitu sus. Dan saya juga sedikit agak diam juga sih sus. Jadi saya tidak terlalu suka banyak bicara kayak gitu. Dan saya juga tidak mungkin diam-diam lah ya sus kan, karena saya juga harus menafkahi anak dan istri saya ya kan sus. Jadi saya harus rajin, karena ya sebagai kepala keluarga pasti harus memberikan kecukupan lah sama mereka ya kan sus. Itu aja sih sus dari saya. Oke, berarti Bram masih punya banyak hal positif ya. Terus Bram juga dari ceritanya berarti Bram ini sayang keluarga ya, pekerja keras juga ya, ya Bu ya. Iya sus, anak saya ini bekerja keras, dia suka bantu-bantu saya juga sus. Apalagi sejak papanya sudah nggak ada lagi, dia sering bantu saya bertani. Oke, oke Bram dan Ibu juga. Setelah tadi kita sudah bercakap-cakap ya, dan Bram tadi udah cerita semua. Dia bilang kalau dia sudah eh, ingin melukai diri sendiri ya, putus asa, tidak ingin hidup lagi. Terus Bram juga sudah pernah melakukan percobaan bunuh diri. Tapi tadi Bram juga cerita dia suka berkebun, ya main musik. Berarti Bram masih punya banyak potensi nih. Nah, jadi di sini Suster mau ajak Bram untuk mencoba memikirkan hal-hal yang positif yang tadi Bram udah ceritain sama Suster ya, yang suka berkebun, suka apa main musik tadi, pekerja keras juga. Ya, jadi Bram masih punya banyak potensi nih, tidak lulus kepolisian, tidak berarti Bram tidak bisa melakukan hal yang lain. Ya kan, tadi Bram mahir dalam berkebun juga, bekerja keras juga. Terus saya yakin juga ada keluarga yang terus mendukung Bram juga ya. Iya sus, saya pasti dukung anak saya. Saya pasti lindungin dia kok sus. Saya dukung dia. Oke, jadi untuk Bram, jadi tadi di sini kan eh, setelah mendengar cerita, Suster mau kasih tahu. Jadi Bram kalau misalnya lagi sedih, misalnya lagi putus asa, Bram boleh coba lakukan hal yang Bram sukain tadi. Bram masih bisa berkebun, terus masih bisa bantu ibunya ya. Lalu Bram juga boleh kembangin tadi hobinya bermain musik sama teman-teman. Terus Bram juga masih punya keluarga, masih punya anak istri. Terus banyak juga kan teman-teman Bram. Bram biasanya suka ikut organisasi apa aja? Organisasi sih sus, ya cuma ikut persatuan klub voli doang sih sus. Jadi kadang-kadang kalau misalnya
merasa penat, merasa suntuk sekali di rumah, saya izin ke istri untuk main volley sama teman-teman di sana. Wah, bagus itu. Jadi, Bram masih punya teman-teman ya buat main volley misalnya. Kalau lagi banyak pikiran nih, atau tadi pikiran Bram yang ingin bunuh diri tadi, ya, Bram masih bisa main volley sama teman-teman. Jadi, Bram bisa coba pikirkan hal-hal positif dari Bram tadi, ya. Nanti Bram coba lakukan hal itu terus-menerus. Kalau keinginan untuk bunuh diri itu datang atau udah mulai putus asa, Bram coba pikirkan lagi hal-hal positif, coba main volley juga sama teman-temannya ya, supaya nanti keinginan untuk hilang untuk bunuh dirinya itu bisa hilang ya, Bram ya. Baik, Sus. Oke, terus kalau nanti Bram mau cerita lagi, misalnya masih ada nih satu hal yang merasa menurut Bram belum tersampaikan, mau cerita lagi atau lagi putus asa, lagi sedih, Bram boleh cerita lagi. Boleh ke keluarga, boleh sama ibu ya tadi, boleh juga ke suster. Nah, atau Bram nanti kalau misalnya suster tidak ada, boleh cerita sama suster-suster yang lain. Nanti kami di sini pasti dengarkan Bram kok ya. Nanti tinggal panggil aja suster atau nanti teman-temannya boleh diajak sama keluarganya juga ya. Baik, Sus. Oke, baik. Untuk Ibu, setelah tadi berbincang-bincang dengan Bram, jadi Ibu, Bram ini masih perlu pendampingan ya Bu, karena dia sudah ada riwayat percobaan bunuh diri tadi ya. Jadi keluarga atau teman harus mengawasi Bram. Jadi jangan biarkan Bram ini sendiri ya Bu. Jadi kalau misalnya nih Ibu lihat Bram udah duduk termenung, dia diam aja gitu. Jadi Ibu coba bisa ajak dia untuk bercakap-cakap gitu ya Bu. Ibu coba tanyain lagi ya Bu, gimana perasaannya. Jadi jangan sampai Bram sendiri. Iya, Sus. Saya akan dampingi anak saya terus. Oke, jadi baik Ibu dan Bram. Kita sudah selesai nih tadi ngobrol-ngobrolnya dan Bram juga udah cerita ya tadi semua banyak sama suster bagaimana perasaannya. Nah, kita udah selesai ngobrol. Gimana perasaan Bram sekarang setelah kita selesai ngobrol? Sudah agak mendingan sih, Sus, karena sebelumnya kan saya mendam-dam sendiri. Nanti kalau misalnya bicara sama anak istri ataupun ibu saya, pasti takut mereka sedih juga, Sus. Jadi setelah bincang-bincang dengan suster, udah lebih baik sih, Sus. Oke, bagus lah ya. Sudah lebih baik ya. Oke, jadi kita udah selesai sampai di sini. Nanti suster akan datang lagi buat antar makanan buat Bram ya, makan siangnya. Nah, jika ada sesuatu yang perlu dari Ibu atau dari Bram, boleh ditekan aja ya Bu, nanti belnya di sini, di samping bednya Bram. Nanti saya atau perawat lain akan datang untuk membantu. Untuk sekarang, apakah ada yang bisa perawat saya bantu? Tidak ada sih, Sus. Oke, tidak ada ya. Kalau begitu, suster sudah selesai. Suster permisi dulu ya Bu buat lihat pasien yang lain juga ya. Bram boleh beristirahat ya Bram. Sus, terima kasih ya, Sus ya. Makasih ya, Sus. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Permisi Bu. Permisi ya Bram. Iya.